Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Masih bersama dengan Ibu Lia Karmila di pelajaran prakarya kelas 7 semester 2. Masih di bab pertama, yaitu kerajinan bahan limbah lunak. Kemarin sudah membahas tentang pengolahan bahan limbah lunak, dan kali ini kita akan membahas tentang produk dan proses kerajinan bahan limbah lunak. Produk kerajinan dari bahan limbah lunak yang dimaksud adalah limbah lunak organik dan anorganik. Limbah lunak kedua kategori ini cukup banyak di lingkungan kita. Banyak orang yang sudah memanfaatkan limbah organik ini sebagai produk kerajinan. Untuk pembuatan produk kerajinan di setiap wilayah tentunya berbeda-beda dengan wilayah lainnya. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya limbah lunak organik dari masing-masing daerah berbeda-beda. Berikut ini merupakan golongan hasil limbah lunak organik yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Yang pertama yaitu di daerah pesisir pantai atau laut. Biasanya limbah lunak organik yang banyak tersedia adalah sabut kelapa dan daun kelapa. Untuk yang kedua yaitu di daerah pegunungan. Untuk limbah lunak organik yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit biji-bijian, kulit buah-buahan yang bertekstur seperti salak, dan kulit petai Cina. Dan untuk yang ketiga yaitu di daerah pertanian. Biasanya limbah lunak organik yang didapat pada daerah ini adalah jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan pelepah pisang. Dan daerah terakhir yaitu daerah perkotaan. Biasanya limbah lunak organik yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, dan serutan kayu. Proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum sangatlah sederhana. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Berikut adalah proses-proses pengolahan bahan limbah lunak, diantaranya. Yang pertama, pemilahan bahan limbah lunak. Sebelum didaur ulang, bahan limbah organik harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan bahan yang masih dapat dipergunakan atau yang sudah seharusnya dibuang. Yang kedua, pembersihan limbah lunak. Limbah lunak yang sudah terseleksi harus dibersihkan dahulu dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Misalnya kulit jagung. Kulit jagung ini harus dipisahkan dari tongkol dan rambutnya. Selanjutnya, apakah tongkol dan rambutnya juga akan didaur ulang atau tidak? Itu tergantung dari perancangan produk oleh si pengrajin. Yang ketiga, pengeringan. Bahan limbah lunak yang sifatnya basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Tujuannya agar kadar air dapat hilang dan bahan limbah dapat diolah dengan sempurna. Yang keempat, pewarnaan bahan limbah lunak. Pewarnaan pada bahan limbah lunak yang sudah kering merupakan selera. Jika dalam desain diperlukan bahan limbah yang diberi warna, maka bahan limbah perlu diwarnai terlebih dahulu sebelum diproses sebagai produk kerajinan. Proses pewarnaan yang umum dilakukan pada bahan limbah organik basah adalah dengan cara dicelup atau direbus bersama zat warna tekstil agar menyerap. Ada pula yang diwarnai dengan cara divernis atau dipolitur. Dapat pula dicat menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Yang kelima, pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan limbah lunak harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung
agar warna pada bahan baku dapat kering sempurna, tidak mudah luntur. Dan yang terakhir yaitu penghalusan bahan agar siap dipakai. Bahan limbah lunak yang sudah kering dapat di finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam caranya, seperti disetrika untuk limbah kulit agar tidak kusut, dapat pula digerinda atau diamplas. Dalam pembuatan produk kerajinan, perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka, dalam proses penciptaannya harus mengacu pada berbagai persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya, mangkuk digunakan untuk wadah sayur. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya seperti sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki si pemakai. Yang keempat, keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, gelas dari batok kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya saat digunakan sebagai wadah minuman. Yang kelima, keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda-benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, seperti dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Baiklah anak-anak, untuk materi produk dan proses pengolahan kerajinan limbah lunak, Ibu sudahi dulu dan akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ingat pesan Ibu, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan ingat 3M. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer saat berada di luar, menjaga jarak, dan memakai masker pada saat di luar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.